sidangkan. Di antaranya menyebut oligarki anti Tuhan. Entah kepada siapa ditujukan kata-kata oligarki anti Tuhan tersebut. Padahal seluruh warga negara yang kita cintai ini selalu mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang merasuki pikiran terdakwa ini melemparkan kata-kata tersebut di depan persidangan yang mulia ini? Seharusnya kalau terdakwa berorasi tentang kekesalannya, bukan di sini tempatnya. Bersikap gentle, sampaikan langsung secara jantan kepada pihak yang dituju, dan jangan berkoar-koar tanpa dalil yang kuat. Adanya kata-kata terdakwa merupakan target kriminalisasi oleh operasi hitam intelijen skala besar yang liar dan jahat serta sadis dan kejam. Entah siapa yang menjadikan terdakwa target kriminalisasi, dan apa itu operasi hitam? Kenapa tidak operasi merah? Dan apa tolongnya sebagai intelijen skala besar dan skala kecil? Dari kata-kata hujatan pada nota pembelaan terdakwa tersebut di atas, tidak patut dilakukan kecuali orang-orang yang bermoral rendah. Saya ulangi, kecuali orang-orang yang bermoral rendah, mudah mendiskreditkan orang lain, emosi tanpa kontrol, mempertontonkan di panggung peradilan ini dengan mengkait-kaitkan orang lain dalam perkaranya yang tidak ada hubungannya sama sekali, di antaranya perkara Ahok. Kemudian menceritakan dirinya di telepon Menko Polhukam Wiranto, terus berdialog langsung kepada Kepala BIN, dan juga menceritakan dirinya telah berdialog dengan Tito Karnavian, juga telah menghubung-hubungkan dengan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kutani, dan Guntur Ramli. Selain dari itu, terdakwa juga menghubungkan perkaranya dengan staf Presiden Bidang Intelijen Dias Hendra Priyono, yang kesemuanya selagi yang tidak ada nyambungnya, Jawaban pledoi secara rinci. Dalam pledoi terdakwa dari halaman 1 sampai dengan halaman 5, pada pokoknya terdakwa menyampaikan bahwa penegakan keadilan bukan hanya ajaran Islam, tetapi ajaran semua agama, bahkan amanah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang harus mendapat perlakuan hukum yang sama, equality before law, sehingga tidak boleh ada diskriminasi hukum dalam menegakkan hukum terhadap siapapun. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi seperti berikut. Terhadap hal tersebut tentu sudah menjadi tugas dan kewajiban semua aparat penegak hukum, apalagi kami selaku jaksa penuntut umum, untuk melakukan tugas pokok dan fungsi dalam penentuan semua perkara tindak pidana yang diajukan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum untuk dilimpahkan dan disidang ke pengadilan demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap siapapun tanpa ada diskriminasi hukum dalam penegakan hukum terhadap siapapun, tanpa memandang apakah orang tersebut rakyat biasa, pejabat negara, publik figur, atau tokoh agama sekalipun. Dalam pledoi terdakwa halaman 5 sampai dengan halaman 11, pada pokoknya terdakwa menyampaikan Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang yang dizolimi berkata buruk dan kasar, bahkan menumpahinya kepada orang yang menzoliminya, serta orang yang dizolimi doanya dikabulkan walaupun orang yang dizolimi tersebut berdosa, bahkan kafir non-muslim. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapinya seperti berikut. Terhadap hal-hal tersebut, jaksa penuntut dalam melaksanakan tugasnya sudah seringkali dicap sering menzolimi terdakwa yang disidangkan dan dituntut oleh penuntut umum. Padahal apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut hanyalah bagian dari pelaksanaan tugas dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Terlepas dari peran yang harus dijalankan, kepentingan yang harus diperjuangkan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa adalah demi tercapainya keadilan. Namun demikian, perlu kami ingatkan kepada semua pihak, khususnya terdakwa, bahwa keadilan tertinggi yang kami perjuangkan dalam forum ini dapat berarti ketidakadilan tertinggi bagi terdakwa, dan suatu hal yang dipandang sebagai ketidakadilan tertinggi
menjadi saksi hidup atas upaya kami yang secara sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan yang tertinggi bagi masyarakat, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh seorang hakim dari Inggris bernama J. Barnett pada abad ke-18 ketika menjatuhkan hukuman gantung kepada seorang pencuri kuda dengan mengatakan, engkau akan digantung bukan karena engkau mencuri kuda, tetapi supaya kuda-kuda tidak dicuri lagi. 3. Pledoi terdakwa pada halaman 12 pada pokoknya telah menyampaikan, semua kasus pelanggaran prokes yang saya hadapi, baik dari kasus pertempuran Mega Menko hingga kasus LPS Umi, tidak murni masalah hukum, namun lebih kental warna politisnya, dan ini semua merupakan bagian dari operasi intelijen hitam berskala besar yang bertujuan untuk membunuh karakter saya, sekaligus mentargetkan untuk memenjarakan terdakwa selama mungkin demi kepentingan oligarki anak Tuhan yang telah menguasai hampir semua sendi kekuasaan negeri ini. Operasi intelijen hitam berskala besar tersebut adalah gerakan politik balas dendam terhadap terdakwa dan GPI serta kawan-kawan seperjuangan yang dianggap sebagai halangan dan ancaman bagi gerakan oligarki anak Tuhan. Bahwa dalil tersebut kami jaksa penuntut menanggapi sebagai berikut. Menurut kami, dalil tersebut hanyalah merupakan unek-unek dan keluh kesah terdakwa, bukan bagian dari pembuktian tindak pidana yang sedang dihadapinya, sehingga terhadap hal tersebut kami jaksa penuntut umum tidak akan menanggapinya. Dalam pledoi pada halaman 13 sampai dengan halaman 15 pada pokoknya telah menyampaikan bahwa perkara itu adalah kasus politik yang dibungkus dan dikemas dengan kasus hukum, sehingga hukum hanya menjadi alat legitimasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadap terdakwa, serta tuntutan jaksa penuntut umum tidak masuk akal dan berbeda jauh dari tuntutan alam, bahkan terlalu sadis dan tidak bermoral karena merupakan pelanggaran protokol kesehatan, sehingga cukup diterapkan sanksi administrasi bukan sanksi pidana, sebagaimana Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penegakan dan pengendalian coronavirus 2019, serta terdakwa menyebut tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam bentuk operator dan itu penyalahgunaan perusahaan yang melampaui batas dan juga menuduh semua perkara terdakwa merupakan bagian dari operasi intelijen hitam berskala besar yang liar dan jahat serta sadis dan kejam. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut menanggapi sebagai berikut. Sebagaimana telah kami sampaikan dalam surat tuntutan kami, bahwa perkara terdakwa yang disidangkan saat ini tidaklah sesepele sebagaimana yang dipikirkan oleh terdakwa, seolah-olah berpikir hanyalah masalah prokes atau pelanggaran administrasi saja, tetapi perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan ancam pidana oleh undang-undang serta mempunyai sanksi pidana. Jika kita lihat instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus 2019 pada halaman 50B tentang kewajiban mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu. Jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya, membersihkan tangan secara teratur dan sebagainya. Jika terdakwa melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam impres tersebut, tentu sanksinya sebagaimana dimaksud pada angka 5 impres tersebut berupa teguran lisan atau tertulis kegiatan sosial, administrasi dan sebagainya. Sementara dalam perkara aku perbuatan pidana yang dilakukan telah berbeda kualifikasi deliknya dengan yang diatur dalam impres tersebut, tetapi berada pada kualifikasi delik yang diatur dalam tatanan undang-undang yang sanksinya berupa pidana, sehingga tidak bisa disamakan apa yang diatur oleh impres atau perda mengenai aturan pelanggaran protokol kesehatan dengan kejahatan yang diatur oleh undang-undang. Mengenai tuntutan jaksa penuntut umum yang dituduhkan oleh terdakwa kepada jaksa penuntut umum jelas merupakan sebuah kedangkalan pemahaman dan pemikiran terdakwa terhadap tugas dan fungsi jaksa penuntut umum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014
tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, dan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Serta pasal 2 ayat 2 kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara merdeka. Dari ketentuan undang-undang tersebut jelas penuntut umum diberi kewenangan oleh negara menyelenggarakan tugas penuntutan, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dan melaksanakan secara merdeka tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak manapun. Dengan demikian, apa yang dituduhkan oleh terdakwa mengenai penuntut umum yang abuse of power dan merupakan bagian operasi intelijen hitam berskala besar adalah mempertontonkan kedangkalan pemahaman terdakwa mengenai alat negara serta pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan. 5. Dalam pledoi terdakwa halaman 15 sampai dengan halaman 20, pada pokoknya terdakwa hanya menyampaikan mengenai cerita-cerita serta tuduhan-tuduhan terdakwa atas apa yang dirasakan oleh terdakwa sehingga timbul bahasa oligarki anti Tuhan. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapinya sebagai berikut. Mengenai cerita-cerita serta tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh terdakwa, kami tidak akan menanggapinya. Sedangkan bahasa oligarki anti Tuhan dalam hukum tidak mengenal anasir-anasir tersebut, sehingga kami tidak perlu menanggapinya. 6. Dalam pledoi terdakwa halaman 20 sampai halaman 23, pada pokoknya terdakwa juga masih menyampaikan cerita-cerita yang tidak ada hubungannya dengan fakta hukum perkara hukum, dengan menyeret dan menyebut beberapa nama seperti Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan, Menko Polhukam RI Jenderal Purnawirawan Wiranto, Komandan Operasi BIN Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agus Suwarto, Ketua MUI Pusat Kiai Ma'ruf Amin yang kini menjadi Wakil Presiden RI, Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, pasukan khusus TNI yang semuanya tidak ada hubungannya dengan fakta-fakta persidangan dalam perkara hukum. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapinya sebagai berikut. Mengenai cerita-cerita yang disampaikan terdakwa tersebut, kami jaksa penuntut umum tidak akan menanggapinya. Tetapi dari apa yang disampaikan terdakwa dalam ceritanya yang menyeret dan menyebut beberapa nama terlihat terdakwa seakan-akan mencari panggung untuk menyalahkan pihak lain dan membenarkan secara sepihak atas apa yang dilakukan oleh terdakwa. 7. Dalam pledoi terdakwa halaman 24 sampai dengan halaman 30, terdakwa pada pokoknya kembali lagi menyampaikan mengenai pengakuan terdakwa yang sengaja perawatan di rumah sakit Umi dirahasiakan, pengiriman bunga ke rumah sakit Umi dan pihak-pihak yang tidak jelas, dan berisi kalimat-kalimat menghina dan memperolok-olok terdakwa. Hoax di media sosial serta pengakuan terdakwa mengenai perbuatan video yang menerangkan bahwa terdakwa baik-baik saja oleh saksi ahli fakta. Juga pengakuan terdakwa yang membuat surat pernyataan melarang mempublikasikan hasil tes laboratorium maupun hasil swab tes dan PCR tanpa izin terdakwa, serta pengakuan atas rekaman testimoni terdakwa Umi. Selain pengakuan terdakwa tersebut, juga cerita-cerita mengenai kejadian setelah terdakwa keluar dari rumah sakit Umi, seperti penembakan KM 50 yang tidak ada hubungannya dengan fakta persidangan hukum, serta juga menceritakan asumsi-asumsi dan pendapat terdakwa sendiri tentang 3 kasus terdakwa merupakan operasi intelijen berskala besar, dari pelanggaran prokes menjadi kejahatan prokes dan yang didanai oleh para oligarki Tuhan. Bahwa dalil-dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terhadap pengakuan terdakwa tersebut sudah sesuai dengan fakta persidangan dan sudah termuat di dalam surat tuntutan umum
yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Sedangkan mengenai asumsi dan pendapat terdakwa sendiri tentang 3 kasus terdakwa dan menuduh ada operasi intelijen berskala besar yang didanai oleh para oligarki atau tuan, kami tidak akan menanggapinya karena hanyalah tuduhan dan fitnah yang tidak ada hubungannya dengan fakta-fakta dalam perkara hukum. 8. Dalam pledoi terdakwa halaman 32 sampai halaman 33, terdakwa menyampaikan mempidanakan suatu perbuatan yang bukan pidana dalam pidanaisasi. Pidanaisasi adalah bentuk praktik kejahatan hukum yang sangat berbahaya bagi penegak keadilan. Pelanggaran progres adalah sebuah pelanggaran, bukan kejahatan. Hingga pelanggarnya cukup diberikan sanksi administrasi dan bukan sanksi pidana. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut menangkap berikut. Terkait pidanaisasi, menurut kata-kata terdakwa, sepengetahuan kami jaksa penuntut, istilah pidanaisasi tersebut tidak ditemukan dalam khasanah bahasa Indonesia yang baik. Namun untuk lebih memberikan pemahaman kepada terdakwa, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pidana. Menurut Julius Diana Marsiana dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia Jakarta, Sinar Grafika 2014 halaman 60. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana menurut Kongres adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macam-macam pidana itu. Sedangkan menurut Simon, hukum pidana adalah sebuah perintah-perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan hukum pidana. Barang siapa yang tidak mengikutinya, kesemuanya aturan itu menentukan syarat-syarat dan akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Untuk selanjutnya majelis kami membaca. Izin melanjutkan majelis. Dari pengertian tersebut, pelanggaran terhadap ketertiban umum juga disebut sebagai pidana, termasuk juga pelanggaran aturan mengenai protokol kesehatan juga disebut sebagai perbuatan pidana. Sehingga cukup aneh kalau terdakwa beranggapan pelanggaran protokol kesehatan merupakan pidanaisasi atau memidanakan perbuatan yang bukan pidana. Dalam hal ini terdakwa juga kembali mengatakan pelanggaran prokes sebagai sebuah pelanggaran yang bukan kejahatan, cukup diberi sanksi administrasi, bukan sanksi pidana. Seperti telah kami jelaskan sebelumnya, jika pelanggaran prokes yang berupa tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak atau social distancing dan sebagainya, sebagaimana diatur pada halaman 5 huruf B Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus di 2019, maka tepat sanksi berupa denda administrasi. Tetapi kalau perbuatan pidana yang merupakan kejahatan yang diatur dalam undang-undang, tentu sanksi pidananya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut. Dalam pledoi terdakwa halaman 33 sampai dengan halaman 38, terdakwa menyampaikan politik kriminalisasi sangat jauh dari nilai-nilai keadilan karena hanya berisi diskriminasi hukum. Politik kriminalisasi sama sekali tidak berpegang pada prinsip equality before the law. Banyak pelanggaran prokes yang terjadi, tapi hanya terdakwa yang disidang. Terdakwa menyebut Dr. Bayu Mentara MSI, saksi dari kasus terdakwa di Petamburan, dan Agus Ridhowa, saksi dari kasus terdakwa di Bandung. Terdakwa juga menyinggung mengenai putusan perkara terdakwa dalam perkara Petamburan, serta menyebut mengenai cuitan Dr. Hamdan Zulfa di Indonesia. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait dengan nama-nama yang disebut oleh terdakwa, tidak ada kaitan dan relevansinya sama sekali dalam pembuktian perkara hukum, sehingga tidak perlu kami tanggapi. Pada halaman 37 paragraf kedua, terdakwa juga mengutip pembukaan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai azas equality before the law. Dalam keadaan apapun tidak bisa dilaksanakan secara rigid. Kemudian pada paragraf ketiga, terdakwa mengatakan sungguh sangat memalukan dan sekaligus menjijikan tatkala penegak hukum mengucapkan kalimat seperti ini yang secara terang-terangan menggunakan tindakan diskriminasi. Kemudian pada halaman 38 paragraf pertama, terdakwa menyampaikan juga keji kepada kami jaksa penuntut umum. Karenanya menurut hemat saya bahwasanya para penegak hukum yang berprinsip seperti JPU tadi wajib segera disingkirkan dari dunia peradilan karena keberadaan mereka hanya membuat keonaran dan kekacauan di dunia hukum.
serta sangat membahayakan penegakan hukum di negara Indonesia. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Bahwa mengenai azas equality before the law dalam keadaan apapun tidak bisa dilaksanakan secara rigid, kami akan memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai azas tersebut. Azas equality before the law yang merupakan manifestasi dari negara hukum atau Rechtsstaat, sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang depan hukum. Gregor Hartman, either for the way. Ini merupakan prinsip kemanusiaan yang ada dalam hukum humaniter. Namun dalam pelaksanaannya azas ini tidak bisa kaku, karena hukum pidana juga menggunakan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar, rechtvaardig bron, feit justificatif, rechtvaardig bron, adalah pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 48 karena darurat, pasal 49 ayat 1 pembelaan terpaksa, pasal 50 peraturan perundang-undangan, dan pasal 51 ayat 1 perintah jabatan. Alasan pemaaf atau alasan menghapus kesalahan, alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela menurut hukum. Dengan perkataan lain, ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi di sini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat sehingga tidak mungkin pemidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah pasal 44 tidak mampu bertanggung jawab, pasal 49 ayat 2 not well access, pasal 51 ayat 2 dengan itikat baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Adapun mengenai pasal 48 berdaya paksa ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf. Selain alasan pembenar dan alasan pemaaf, sekarang ini juga dikenal restoratif justice. Konsep pendekatan restoratif justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Selain dari alasan tersebut di atas, memang jaksa penuntut umum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menentukan dapat tidaknya suatu perkara pidana untuk dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 139 atau yang lebih dikenal dengan azas dominus litis. Dari hal-hal tersebut di atas, jelas dalam penegakan hukum di pengadilan, azas equality before the law dalam keadaan apapun tidak dapat dilaksanakan secara rigid karena ada azas-azas dan norma hukum lain yang semuanya bertujuan untuk mencapai keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga apa yang dituduhkan kepada kami jaksa penuntut umum sebagai pembuat keonaran dan kekacauan dunia hukum adalah suatu fitnah yang keji dan tidak punya dasar, apalagi disampaikan oleh terdakwa yang sama sekali tidak mencermati dan mengetahui terkait azas kaidah dan norma-norma hukum yang selama ini berlaku baku. Perlu juga kami tambahkan bahwa dalam penanganan perkara pidana dikenal adanya criminal justice system atau dikenal juga dengan sistem peradilan pidana, yaitu suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, sesuai criminal justice system, fungsi kejaksaan adalah selaku penuntut umum yang menerima dan meneliti berkas perkara dari penyidik. Sesuai fakta-fakta yang diperoleh dari proses penyidikan, penyidik menentukan pasal apa yang dapat dikenakan kepada tersangka. Jaksa meneliti terkait dengan perbuatan pidana yang disangkakan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Kemudian, jaksa penuntut umum menilai apakah perkara tersebut sudah layak dan punya cukup bukti untuk dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Dalam pledoi terdakwa halaman 39 sampai dengan halaman 40 menyampaikan bahwa banyak fakta persidangan baik berupa transaksi fakta yang kuat maupun pendapat ahli yang bagus diabaikan begitu saja oleh JPU karena tidak sesuai dengan sabar mencari kebenaran. Semua saksi ahli yang terjadi dengan terdakwa dan penasihat hukum juga diabaikan oleh JPU. Terdakwa juga kembali meresahkan JPU dengan
pada halaman 40 paragraf kedua dengan mengatakan, sungguh sangat kami sesalkan para JPU yang konon katanya berpendidikan tinggi dan konon katanya menjunjung tinggi kesopanan, ternyata berani dengan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu manipulasi fakta dengan cara menghilangkan fakta kebenaran. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Menanggapi hal tersebut, kami jaksa penuntut umum merasa aneh dengan pledoi terdakwa tersebut karena dalam halaman 39 B angka 1 terdakwa mengatakan tentu merupakan hak jaksa penuntut umum menerima atau menolak pendapat ahli, tapi bukan hak jaksa untuk menghina dan melecehkan ahli dan para saksi ahli. Dari penyampaian terdakwa tersebut, kami menganggap terdakwa sudah memahami hak jaksa penuntut umum untuk menerima atau menolak saksi adecat atau ahli adecat yang dihadirkan oleh terdakwa dan penasihat hukum. Tapi anehnya, pada halaman 40 paragraf kedua, terdakwa dengan sengaja menuduh jaksa penuntut umum melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu memanipulasi fakta. Padahal jelas, karena yang mempunyai beban pembuktian di persidangan adalah jaksa penuntut umum. Apabila kami jaksa penuntut umum merasa pembuktian kami terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah cukup dan dapat kami buktikan, maka tentu kami punya hak untuk menolak atau menerima saksi atau ahli adecat yang dihadirkan oleh terdakwa dan penasihat hukum di persidangan. Jadi jelas tindak terhadap jaksa penuntut umum dengan mengatakan JPU memanipulasi fakta adalah hanya untuk menggiring opini dan menyesatkan serta menutupi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam pledoi terdakwa halaman 40 angka 2 mengatakan, dalam tuntutan halaman 19 pada bagian halaman kedua, JPU tanpa punya rasa malu dengan semangat jahat untuk memidanakan dan mengkriminalisasikan serta memenjarakan saya. Menyatakan akibat perbuatan terdakwa mengisi formulir persetujuan General Konser tanggal 24 November 2020 dan membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak mau memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan terdakwa yang positif COVID merupakan tindakan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Pada halaman 41 B terdakwa juga mengatakan dalam tuntutan halaman 20 pada bagian dakwaan kedua, JPU melanjutkan pernyataannya sebagai berikut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bogor mengalami peningkatan. Pada halaman 43 paragraf kedua terdakwa mengatakan, jadi otak jaksa sudah kusut dan rusak karena akal sehat mustahil menjadikan observasi dan perawatan serta pengobatan pasien di rumah sakit sebagai penyebab peningkatan COVID. Ini bukti bahwa JPU telah mengarang cerita sehingga mengambil kesimpulan dengan fakta palsu. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait hal tersebut, jaksa penuntut umum bertanya-tanya, entah otak siapa yang sudah kusut dan rusak, karena kutipan terdakwa tersebut di atas adalah merupakan bagian dari dakwaan jaksa penuntut umum yang terdapat pada dakwaan alternatif kedua pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana yang tidak kami buktikan dan tidak masuk ke dalam analisa yuridis surat tuntutan kami. Karena dalam surat tuntutan kami, jaksa penuntut umum membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Seperti telah kami sampaikan pada saat jawaban atas eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa dulu, menurut Kamus Hukum Dr. Andes Sudarsono SHMSI terbitan Harinika Cipta cetakan 5 Februari 2007 halaman 87, yang dimaksud dengan dakwaan adalah berasal dari kata dakwa yang memiliki beberapa pengertian antara lain: 1. Tuduhan, 2. Pengaduan atau tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum pada hakim, 3. Tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap orang lain karena haknya telah dilanggar, dirugikan, yang pada umumnya dilakukan di muka sidang pengadilan. Selain itu, dakwaan juga diartikan sebagai suatu fakta otentik yang berisi tentang tuduhan terhadap diri terdakwa yang diyakini telah melakukan suatu tindak pidana yang diajukan dan dibacakan oleh penuntut umum di sidang pengadilan. Jadi di sini tergambar perbedaannya. Kalau dakwaan merupakan tuduhan terhadap diri terdakwa, sedangkan tuntutan merupakan pembuktian atas dakwaan penuntut umum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dalam perkara hukum, oleh karena jaksa penuntut umum berkeyakinan telah mampu membuktikan perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana
Junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Maka karena dakwaan bersifat kombinasi, yaitu gabungan antara alternatif dan subsidiaritas, maka dakwaan lainnya tidak menuntut membuktikan dalam surat tuntutannya. Dalam pledoi terdakwa halaman 43 sampai dengan 46 pada pokoknya menyatakan bahwa saksi fakta dimintai pendapat, sementara saksi ahli ditanya fakta kasus sering terjadi semenjak pembuatan BAP hingga pemeriksaan di persidangan. Terdakwa juga kembali menuduh jaksa penuntut umum berani dengan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan yang sangat hina, yaitu manipulasi fakta dengan cara-cara kontroversial yang tidak jujur dan jauh dari amanah. Bahwa atas hal tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Menanggapi hal tersebut, selama persidangan, jaksa penuntut umum sudah berusaha dengan maksimal untuk tidak menanyakan pendapat kepada saksi fakta dan tidak menanyakan fakta kasus kepada ahli. Semua yang disampaikan oleh terdakwa tersebut hanya ada dalam BAP yang dibuat oleh penyidik pada saat penyidikan, bukan saat persidangan oleh jaksa penuntut umum. Jika kita kembali memutar rekaman ulang pemeriksaan para saksi dan ahli, terdakwalah yang sering meminta pendapat saksi fakta dengan memberikan perumpamaan kisah ayah, anak, dan dokter dengan cerita khayalan yang sengaja dipotong, tidak menceritakan bahwasanya si ayah sebelum masuk rumah sakit sudah dilakukan swab antigen dan hasilnya reaktif. Tetapi cerita tersebut hanya dimulai dari si ayah yang masuk rumah sakit karena kelelahan. Dan apabila cerita yang dipotong tersebut ditanyakan kepada saksi fakta, tentu saksi memberikan jawaban tidak berbohong. Itu semua dilakukan terdakwa untuk menggiring opini pembenaran bahwa terdakwa merasa tidak berbohong, padahal cerita tersebut telah dipotong dan tidak betul. Dalam pledoi terdakwa fakta sidang dimulai dari halaman 47 sampai dengan halaman 88. Kami jaksa penuntut umum tidak akan menanggapinya. Dalam halaman 90 paragraf 5, terdakwa menyampaikan selain itu tuduhan JPU bahwa hasil tes swab antigen yang reaktif sudah cukup menunjukkan bahwa saya sudah terpapar COVID adalah suatu kebodohan dan pertemuan serta kepaniran terhadap aturan, karena sesuai keputusan Menteri Kesehatan RI nomor AK.01.07 garis Menkes garis 46 dan 2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang penggunaan rapid diagnostik tes antigen dalam pemeriksaan COVID-19, bahwa mulai tanggal dikeluarkan keputusan tersebut baru hasil tes antigen dijadikan sebagai standar untuk COVID-19. Sedang sebelum tanggal 8 Februari 2021, tes antigen belum jadi standar ukuran penentuan COVID-19, tapi yang jadi standar ukuran penentuan COVID-19 adalah tes swab PCR. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait hal tersebut, justru terdakwa yang tidak memahami akan kondisi dirinya, karena dengan kedatangan tim Mercy bukan ujuk-ujuk datang ke kediaman terdakwa di Sentul, namun justru karena terdakwa Rizik menyampaikan keluh kesah akan kondisinya yang sering mengalami kelelahan dan sesak nafas. Mengetahui kondisi tersebut, terdakwa memerintahkan saksi Hanif Alatas untuk menghubungi Dr. Hadi Habib agar dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa. Sehingga berawal dari keluar terdakwa itulah tim Mercy mempersiapkan diri dengan menggunakan APD sebagai langkah antisipasi pencegahan terhadap COVID-19. Hingga akhirnya terdakwa dilakukan pemeriksaan swab, didapati hasil reaktif COVID-19. Berdasarkan hasil tersebut, terdakwa dibawa ke rumah sakit Umi untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Namun sungguh disayangkan, perawatan terhadap terdakwa belum selesai dan bahkan hasil PCR dari RSCM belum keluar. Justru pada tanggal 28 November 2020, terdakwa meninggalkan rumah sakit Umi dan membuat surat pernyataan tidak mengizinkan siapapun untuk membuka hasil swab PCR-nya. Hasil PCR baru keluar pada tanggal 30 November 2020 dengan hasil positif COVID-19. Sehingga atas hal tersebut, terdakwa dengan tidak menyadari akan apa yang dilakukannya membuat keresahan di lingkungan sekitarnya. Namun anehnya, terdakwa menyatakan dirinya melakukan isolasi mandiri di rumahnya, tapi tanpa disertai bukti maupun dokumentasi yang mendukung terdakwa telah melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Sangat jelas di sini terdakwa selalu saja menebar kebohongan terhadap peristiwa yang dialami. Dalam pledoi terdakwa halaman 91 paragraf 4, terdakwa mengatakan tidak benar sudah diulang tuntutannya pada halaman 1 pasal
9 bahwa pernyataan saya tentang general medical check up di rumah sakit Umi adalah bohong. JPU menyatakan bahwa terdakwa masuk rumah sakit Umi bukan untuk general check up, melainkan karena pemeriksaan rapid test yang terpengaruh dokter Hadi Habib hasilnya reaktif. Luar biasa saking semangatnya JPU mengkriminalisasi pasien di dokter staf rumah sakit sampai semua fakta kebenaran dianggap kebohongan. Hanya karena tidak sesuai sahabat JPU yang ingin memenjarakan saya. Mungkin karena JPU sudah biasa berbohong hingga menilai orang lain sebagai pembohong, seperti diri mereka yang sering berbohong. Bahwa atas hal tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Kalau kita kembali melihat surat tuntutan jaksa penuntut umum pada halaman 149 tersebut, bahwa jika dihubungkan dengan pendapat ahli dokter Trubus yang mengatakan berita bohong diartikan sebagai berita bersifat menyesatkan yang mengandung kepalsuan, ketidakbenaran, manipulasi fakta, tentu perkataan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam video yang diunggah oleh channel YouTube RS Umi Official pada tanggal 29 November 2020 dengan judul Testimoni IBHRS untuk Pelayanan RS Umi yang mengatakan bahwa RS Umi yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk general medical check up di rumah sakit ini dan pulang juga atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah sekian sekali. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Padahal berdasarkan fakta persidangan kalimat tersebut tidak sesuai dengan fakta semuanya, di mana terdakwa masuk ke RS Umi bukan untuk general check up, melainkan karena pemeriksaan rapid test yang dilakukan oleh saksi Dr. Hadi Habib hasilnya reaktif COVID-19, sehingga saksi Dr. Hadi Habib mengharuskan terdakwa untuk melakukan perawatan di rumah sakit. Di situ tampak bahwa kami mengutip perkataan terdakwa dari video terdakwa yang mengatakan RS Umi yang beberapa waktu lalu menerima permohonan saya untuk general medical check up. Video yang menjadi fakta persidangan tersebut kami hubungkan dengan fakta persidangan lainnya, yaitu keterangan saksi Dr. Hadi Habib di persidangan yang menerangkan bahwa saksi Dr. Hadi Habib sebelum terdakwa masuk ke rumah sakit Umi melakukan pemeriksaan rapid test antigen kepada terdakwa. Hasilnya reaktif COVID-19, sehingga saksi Dr. Hadi Habib mengharuskan terdakwa untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Jadi itu adalah berdasarkan fakta persidangan, bukan kebohongan jaksa penuntut umum seperti yang dituduhkan oleh terdakwa. Dalam pledoi terdakwa halaman 92 paragraf 5, terdakwa mengatakan tidak benar tuduhan JPU dan tuntutannya halaman 22 pada bagian dakwaan ketiga bahwa pengisian dalam konsep tujuan umum dan penantanganannya oleh saya di RS Umi adalah berarti dengan kehendak terdakwa dan dengan sengaja bertujuan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Terkait hal tersebut, terdakwa kembali lagi mengambil dakwaan jaksa penuntut umum yang terdapat pada dakwaan alternatif ketiga pasal 16 ayat 1 KUH pidana junto pasal 551 KUH pidana yang tidak kami buktikan dan tidak masuk ke dalam analisa yuridis surat tuntutan kami, sehingga mengenai hal ini tidak perlu kami tanggapi lagi. Dalam pledoi terdakwa halaman 93 paragraf 5, terdakwa menyatakan tidak benar tuduhan JPU yang menyatakan dalam tuntutannya di halaman 148 bahwa terdakwa mengetahui bahwa ia dalam kondisi sakit dan terpapar COVID-19 bukan dalam kondisi sehat saja. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Sungguh disayangkan terdakwa dengan pernyataan tersebut masih kekeh dengan kebohongan-kebohongan yang bertubi-tubi, menyatakan dirinya tidak mengetahui akan kondisi kesehatannya karena tidak ada dokter maupun perawat yang menyampaikan akan kondisi terdakwa yang terpapar COVID-19. Hal tersebut bertentangan dengan fakta persidangan yang pada intinya ketika saksi Dr. Derina menerima operan dari saksi Dr. Hadiki telah disampaikan bahwa terdakwa konfirm COVID-19 dan kondisi terdakwa tersebut juga tercatat dalam rekam medis, hingga kemudian saksi Dr. Derina lah yang menyarankan terdakwa untuk dilakukan PCR. Dalam pledoi terdakwa halaman 94 paragraf 4, jadi sekali lagi tidak benar tuduhan JPU yang menyatakan dalam tuntutannya di halaman 148 tadi bahwa saya sejak awal masuk rumah sakit Umi sudah mengetahui bahwa ia dalam kondisi sakit dan terpapar COVID-19. Bagaimana saya sebagai pasien bisa tahu sementara dokter saja masih sedang melakukan observasi dan belum memutuskan karena belum ada hasil tes swab PCR. Nyata sekali bahwa JPU dalam tuntutan banyak mengarang cerita bohong dan memanipulasi fakta persidangan serta melakukan manuver untuk membentuk opini jahat. Nauzubillah min dzalik. Bahwa atas dalil tersebut kami JPU menanggapi sebagai berikut. Dalam hal ini,
Bagaimana mungkin seorang yang dilakukan pemeriksaan rapid test antigen terhadap dirinya oleh seorang dokter dengan memakai alat pelindung diri lengkap, kemudian hasil pemeriksaan rapid test antigen tersebut juga disampaikan kepada dirinya bahwa hasilnya reaktif COVID, sehingga disarankan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit khusus COVID. Ditambah lagi, pada saat perawatan di rumah sakit tersebut, perawat yang merawat menggunakan APD lengkap COVID. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa dirinya telah terpapar COVID-19? Sungguh logika ini tidak bisa diterima oleh orang yang berakal. Mungkin hanya orang yang kurang dewasa yang bisa tahu bahwa dirinya setelah dilakukan pemeriksaan rapid test antigen dan hasilnya pun disebutkan oleh dokter pemeriksa bahwa reaktif COVID-19, tapi masih tidak tahu kalau dirinya menderita COVID-19. Dalam video itu dapat orang sudah terima nomor 3. Jadi tidak benar tujuan itu dalam tuntutannya halaman 155 menyatakan hanya adalah ini untuk dibuat akan berdasarkan tidak pada saksi ahli atas tidak berkesenjangan diskusi mengenai yang video dan nyatanya ini sangat jahat sesat dan menyesatkan karena visi juga dan juga kalimat fakta persidangan dan logika antara lain bahwa saya dan saksi yang atas tidak pernah mengatakan dalam persidangan bahwa setelah video berkesan ahli dibuat sebagai bahwa OJPU menyatakan bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil rekaman fakta persidangan saksi Hanifan atas menyampaikan ada kutip setelah saya membuat pernyataan itu tetap masih ada bahkan lebih parah mengatakan Habib sudah sekarat, sudah tak tertolong, Allah kehendak manusia bisa apa, bahkan sudah itu ada. Dan bikin ratusan umat menggendong keranda Habib Rizik, masih ada bab seperti itu bahkan sampai sekarang. Majelis hakim yang mulia, jadi saya lihat serangan muncul ini sistematis. Sekali menyerang seperti ini dari channel-channel yang saya nanti berikan linknya, itu soft filenya. Bisa dilihat memang sistematis sekali menyerang kayaknya spesialis itu. Jadi channel ini cukup besar, subscribe-nya akan menimbulkan keresahan. Kemudian saksi Hanif atas juga mengatakan setelah saya klarifikasi pun, dokter Andi klarifikasi pun tetap ada. Memang saya lihat niat sekali untuk ujian ini pada tanggal 27 pada hari Jumatnya Majelis Hakim yang mulia makin parah. Ada berita channel YouTube Ulama Politik dengan subscriber lebih dari 240.000. Selanjutnya saksi Hanif atas kembali mengatakan lagi, bahkan sampai beliau setelah keluar pun, setelah ada video pernyataan saya, setelah video Habib Rizik, hakim menyatakan saya sudah bugar untuk menenangkan orang-orang. Bahkan sudah lihat beliau sudah bugar makin parah. Selanjutnya tanggal 29 mereka memberitakan yang cukup. Dari perkataan saksi Hanif atas yang mengatakan makin parah
saksi Dr. Bima Arya Korpor di media yang ada hanya keterangan terdakwa tanpa ada bukti sehingga tidak dapat dijadikan dalil bagi terdakwa dalam upaya menjadi terdakwa. Selain hal tersebut, kalau kita urutkan kronologis kejadian pada tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 13 WIB, saksi Dr. Anita selaku direktur utama Rumah Sakit Umi memberikan pernyataan kepada media TV One di Rumah Sakit Umi dan diunggah pada channel YouTube dan juga di media Askar TV, kemudian pada channel YouTube yang berbunyi, memang benar Hadi Wiji kemarin Rumah Sakit Umi masuk UGD karena beliau capek karena aktivitas beliau langsung pulang maraton. Jadi beliau ke sini dan dari hasil screening di tim kami alhamdulillah tidak mengalami COVID-19. Memang beliau ada di awal pasien di Rumah Sakit Umi. Jadi beliau ke sini saat ini beliau dalam keadaan sehat. Apa namanya Bapak dia? Segar, tapi masih dalam pantauan. Hasil lab, hasil ronsen, hasil apa namanya? Semua baik. Sedangkan Bima Arya datang ke Rumah Sakit Umi adalah tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 8.30 malam. Apabila diumumkan fakta-fakta persidangan tersebut sangat masuk akal kalau operasi karantina tersebut baru ada setelah saksi Dr. Andi Tata selaku direktur utama Rumah Sakit Umi memberikan pernyataan kepada media TV di Rumah Sakit Umi. Oleh karena itu, operasi karantina yang diberikan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal ke Rumah Sakit Umi tersebut ada setelah video pernyataan saksi Dr. Andi Tata ke TV One yang mengatakan terdakwa tidak mengalami COVID-19 dan dalam keadaan sehat, sehingga jelas ini merupakan bentuk keonaran pro dan kontra akibat pernyataan bohong saksi Dr. Andi Tata. Bahkan terdakwa sendiri mengakui operasi karantina tersebut adalah teror. Dalam video terdakwa Halaman 97 Paragraf 5 mengatakan dia tidak benar pernyataan itu dan menunjukkannya dalam video tadi. Ada kutip Satgas COVID-19 Kota Bogor tidak bisa melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan swab PCR tes COVID-19 terhadap terdakwa. Di sini JPU tetap menolak tanda kutip dan keras kepala tanda kutip bahwa pemeriksaan tes swab PCR adalah bagian dari tugas Satgas COVID. Padahal telah dinyatakan berulang kali dalam persidangan oleh para saksi ahli hukum kesehatan Dr. Nasir dan saksi ahli kesehatan dan epidemiologi Dr. Tonan dan saksi ahli metodologi dan kesehatan Dr. Lutfi Hakim. Tanda kutip bahwa Satgas COVID adalah badan hukum terkait kebijakan strategis sehingga secara teknis tidak berhak mengatur tentang medis pasien dan melakukan swab antigen maupun PCR. Bahwa atas dalil tersebut kami JPU menanggapi sebagai berikut. Mengenai hal tersebut berdasarkan surat keputusan Wali Kota Bogor nomor 945 dari tanggal 201 tahun 2020 tentang tugas percepatan penanganan wabah penyakit akibat coronavirus disease 2009 atau COVID-19, bagaimana wilayah tugas Satgas COVID-19 disebutkan pada huruf D melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di kecamatan kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya. Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 tersebut bisa saja Satgas COVID-19 meminta untuk dilakukan swab PCR test. Namun pelaksanaan swab PCR test tersebut harus dilakukan oleh seorang dokter. Oleh karena itu Satgas COVID dapat memerintahkan dinas kesehatan yang juga merupakan bagian dari Satgas COVID untuk melakukan swab PCR. Hal tersebut sesuai dengan fakta persidangan di mana saksi Dr. Bima Arya selaku ketua Satgas COVID memerintahkan saksi Dr. Sri Retno selaku kepala dinas kesehatan Kota Bogor sebagai notar tugas nomor SP dari 002 garis 1 garis datar set yang dikeluarkan oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor tanggal 27 November 2020. Kemudian kepala dinas kesehatan Kota Bogor memerintahkan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor untuk memerintahkan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor melakukan swab PCR kepada terdakwa sebagaimana surat perintah nomor 800 dari Dinas Sipil dari Milik Satgawan 53
dalam bidang terdakwa pada halaman 99 angka 24 paragraf 6 yang tidak pernah dalam tuntutannya halaman 149 bahwa saat saya untuk video testimoni dan tulang rumah sakit Umi dan Umi Katerina merupakan divisi terdakwa Umi terdakwa Umi seolah saya memaksakan melarikan diri dari rumah sakit. Bahwa atas dalil tersebut kami jadi tuntutan kami sebagai berikut. Bahwa berdasarkan hasil rekaman fakta persidangan terdakwa menyatakan, ya sudah kalau begitu saya dirawat di rumah saja. Di rumah juga ada dokter-dokter pribadi yang akan memantau. Tadinya rumah sakit Umi tidak mengizinkan. Mereka bilang hari ini hasil PCR belum datang. Sebaiknya menunggu hasil PCR kita lanjutkan. Dan perkataan terdakwa di persidangan itu tentu menurut kami, Dr. Nerina Maya Kartifa yang menjadi dokter penanggung jawab saksi pasien DPJP terdakwa yang mengatakan tidak mengizinkan tersebut karena rumah sakit Umi bukanlah sesosok manusia yang mulut dan lidah sehingga bisa mengatakan kepada terdakwa tidak mengizinkan karena hanya manusia yang diperangi lidah dan mulut oleh Tuhan yang bisa mengatakan tidak mengizinkan. Dalam periode terdakwa halaman 100 paragraf pertama, jadi tidak benar bukan itu dalam ceritanya halaman 22 bahwa dengan pengisian jenderal manusia atau presiden umum dan penandatanganannya oleh saya di rumah sakit Umi adalah berarti ada bukti dengan kehendak terdakwa dan dengan sengaja bertujuan mengalami pelaksanaan dengan bapak sebagaimana sudah dijelaskan di poin 14 tadi. Bahwa atas dalil tersebut kami juga menanggapi sebagai berikut. Dalam hal ini terdakwa kembali lagi mengambil data dari penuntut umum yang terdapat pada dakwaan pasal 3 pasal 206 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang tidak kami buktikan dan tidak masuk dalam anak jenis surat tuntutan kami sehingga benar ini tidak perlu kami tanggapi lagi. Dalam beliau terdakwa halaman 101 dan 31 paragraf 2 yang tidak benar betul itu dan tuntutannya halaman 30 bahwa saya sesudah ke rumah sakit Umi dan dapat dibahayakan oleh orang yang berada seperti saya tersebut setelah saya berkuliah ke pasar berjalan selama yang lainnya itu wajib susah dan menyesatkan. Bahwa atas dalil tersebut kami juga menanggapi sebagai berikut. Jika dilihat secara lengkap dalam tuntutan jaksa penuntut umum halaman 130 tersebut, konteksnya adalah terdakwa yang keluar dari rumah sakit Umi yang belum keluar hasil swab PCR. Tentu ini bisa membahayakan bagi orang yang berada di sekitar terdakwa. Bukanlah sudah tepat dan lebih baik jika terdakwa yang melakukan perawatan di rumah sakit Umi karena hasil rapid test antigennya reaktif daripada terdakwa yang keluar dari rumah sakit Umi sebelum ada kepastian apakah terdakwa sudah bebas dari paparan COVID-19 atau tidak. Dalam video terdakwa halaman 101 dan 22 paragraf 2 mengatakan dan Umi jadi tidak benar OJP menyatakan bahwa sejak saya di rumah sakit Umi 3 bulan tahun November 2020 menjadi sebab peningkatan COVID di Kota Bogor sebagaimana terperhati dan dan Umi akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Bogor mengalami peningkatan. Hal tersebut berdasarkan penetapan pengukuran yang pernah Bogor masuk dalam zona risiko sedang atau zona orange tanggal 1 Desember 2020 jumlah pasien COVID-19 yang sudah
Pernyataan yang keempat poin saksi membenarkannya. Dalam persidangan saksi yang ketiga menyampaikan ketiga surat pernyataan tersebut barulah pada tanggal 1 Desember 2020 di bawah kemudian 3 poin. Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan metode kajian dilakukan oleh 26 BEM yang terafiliasi secara musyawarah untuk mufakat. Namun pada saat dibuatnya pernyataan sikap yang sebelum yang 4 poin, di mana poin ketiga menyatakan hentikan kriminalisasi dan interpelasi oleh Bogor terhadap pasien rumah sakit Umi Habib Rizik karena merupakan hak asasi manusia. Ini jelas menunjukkan bahwa terjadi kecemasan sosial atau keresahan dalam hati masyarakat meskipun pada akhirnya dilakukan perubahan pada saat dilakukan press release. Dalam berita para angka 39 para ketua mengatakan pada publik jadi tidak benar pernyataan ini dalam kedudukannya di halaman 156 bahwa tidak wajar telah ditangkap tentang pertemuan tahun 2020 dan rekaman video klarifikasi yang panik tentang 7 November 2020 rekaman testimoni saya tentang rekaman 2020 yang semuanya menyatakan bahwa saya baik-baik saja telah menimbulkan pengenalan sebuah demo yang telah PSBB atau untuk masyarakat saja dalam satu kehidupan perumahan yang menunggu. Saya dan sudah ibu sendiri tentang ibu menuliskan sebagai berikut. Ada bukti pada tanggal 30 November 2020 bahwa masyarakat Pajajaran satu PSBB melakukan aktivitas tentang melakukan terhadap terdakwa Muhammad Rizik Syihab yang kabur dari rumah sakit Umi. Bahwa atas dalil tersebut kami jadi menanggapi sebagai berikut. Pada saat persidangan, jaksa penuntut umum telah menanyakan kepada saksi Ahmad Suhadi dan 3 hakim dari forum masyarakat Pajajaran satu apakah para saksi membenarkan BAP-nya pada saat penyidikan. Kemudian para saksi menjawab membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut dan tidak akan membuatnya. Di persidangan terkait dengan terdakwa juga ditanggapan dan disebutkan di tata dan saksi sikap hakim. Serta saksi Ahmad Suhadi membenarkan video tersebutlah yang menjadi alasan para saksi untuk melakukan aksi demo di perumahan Mutiara Sentul karena para saksi juga melihat video di YouTube dan berita yang mengatakan terdakwa kabur dari rumah sakit Umi. Para saksi di persidangan juga membenarkan bahwa para saksi melakukan aksi demo karena ingin mendapatkan kepastian apakah terdakwa COVID atau tidak agar tidak terjadi penularan. Dan juga saksi Ahmad Suhadi juga mengatakan bahwa pada saat itu terjadi pro dan kontra. Ada yang mengatakan terdakwa terkena COVID dan ada yang mengatakan terdakwa tidak terkena COVID. Dari fakta persidangan tersebut dapat disebutkan bahwa pada tanggal 30 November 2020 Forum Masyarakat Pajajaran bersatu FFPB melakukan aksi unjuk rasa tentang penolakan terhadap terdakwa Muhammad Rizik Syihab yang kabur dari rumah sakit Umi setelah mendengar berita dari YouTube yang mengatakan terdakwa kabur dari rumah sakit Umi karena belum ada kebenaran dan kejelasan apakah terdakwa terpapar COVID-19 atau tidak. Dalam berita terdakwa halaman 104 angka 40 terdakwa mengatakan ada kutip jadi tidak benar pernyataan ini pada wawancara dari klarifikasi serta testimoni yang sebut saya baik-baik saja telah dibutuhkan pengenalan rumah perempuan kepada masyarakat itu menyatakan dalam tuntutannya di halaman 103 sebagai berikut ada kutip dengan adanya tayangan video untuk pernyataan tersebut menimbulkan pengenalan kepada rakyat dan menyebabkan kegaduhan baik yang dan normal. Di berikut baru mulai mana-mana dalam memakai naik kata-kata dan pengenalan sehingga korban terdapat keterlibatan masyarakat juga disebut pengenalan itu pun demo damai dalam kekerasan disebut pengenalan dengan dalil bahwa dan pengenalan juga bermakna bahwa atas dalil tersebut kami juga menanggapi sebagai berikut. Selain pengertian kebenaran yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan kami dalam praktek peradilan sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan negeri Banjar nomor 85 dari Yesus dari 2020 dari PN Banjar yang sikap adalah sidang terbuka untuk tentang 28 Maret 2020 dalam pertimbangannya hak juga mengatakan menurut pendapat Ibu Heris atau Heris 2018 apabila seorang menyiarkan suatu berita bohong yang menimbulkan kegaduhan maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 14 Undang-Undang 146 bahwa dalil pertama yang menyatakan tersebut dengan sengaja menimbulkan pengaruh di kalangan masyarakat tidak terpenuhi adalah merupakan dalil yang keliru karena dalil pertama tersebut didasarkan pada pendapat ahli yang telah bombastis mematikan keonaran yang mana kalau keonaran harus dalam skala besar yaitu kerusuhan, keributan
tulisan terdakwa. 31. Dalam pledoi terdakwa pada halaman 110 sampai dengan halaman 114, pada pokoknya terdakwa menyampaikan poin-poin terdakwa dengan cara membalikkan perkara aktual dengan perkara tindak pidana lain dan mengatakan, jadi dalam pandangan JPU bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan sekedar tindakan biasa, tapi jauh lebih bijaksana dan juga daripada kasus korupsi yang telah melakukan uang rakyat dan membangkrutkan negara, sehingga kasus pelanggaran protokol kesehatan baik untuk undang-undang penjara. Bahkan bagi JPU bahwa kasus pelanggaran protokol kesehatan bukan hanya kejahatan biasa, tapi jauh lebih kejahatan juga pada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh juga dari cara sendiri juga lebih kejahatan dan juga pada kasus kehilangan harta dari negara, KPK atau dari berbeda sehingga kalau pertemuannya tidak permanen. Intinya misalkan ada usaha apa menjadi semua perbuatan 2 tahun, sedangkan misalkan MK menjadi kami dari 2 tahun akan sebagai protokol kesehatan menurut 6 tahun penjara. Bahwa atas dalil tersebut kami jaksa penuntut umum menanggapi sebagai berikut. Menanggapi hal tersebut seharusnya terdakwa membaca secara lengkap surat tuntutan karena sebelum amar tuntutan dan juga dengan semua surat tuntutan perkara tindak pidana lainnya terdapat hal-hal yang menjadi pertimbangan. Ada hal yang memberatkan dan ada hal yang meringankan. Pertimbangan-pertimbangan tersebutlah yang menjadi dasar jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan bagi terdakwa. 32 dalam pledoi terdakwa halaman 116 sampai dengan halaman 116 terdakwa kesimpulan bahwa untuk pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana juga tidak terpenuhi sehingga ada batasan hukum. Bahwa atas dalil tersebut kami JPU menanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kami sangat berkeyakinan terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana sebagaimana yang telah kami uraikan setiap elemen usulnya dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan pada sidang hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Adanya perbedaan pandangan antara terdakwa dan jaksa penuntut umum dalam pembuktian di persidangan merupakan hal yang wajar karena keadilan tertinggi yang kami perjuangkan dalam persidangan dapat berarti keadilan ketidakadilan tertinggi bagi terdakwa. Diulangi, berarti ketidakadilan tertinggi bagi terdakwa. Oleh sebab itu, biarlah majelis hakim yang mempertimbangkan melalui keyakinan hukumnya. 33 dalam pledoi terdakwa halaman 117 terdakwa berkesimpulan bahwa unsur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana juga tidak terpenuhi sehingga ada batasan hukum. Pada halaman 118 terdakwa juga berkesimpulan bahwa unsur pasal 15 Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana juga tidak terpenuhi sehingga dibatalkan hukum. Kemudian pada halaman 119 pertama terdakwa mengatakan seluruh isi dakwaan satu baik yang primer maupun yang subsidiar dan lebih subsidiar dalam penetapan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 1945 ini sudah dibatalkan. Bahwa atas dalil tersebut kami JPU menanggapi sebagai berikut. Dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum tidak membuktikan bahwa terdakwa sebagaimana dakwaan subsidiar dan dakwaan lebih subsidiar, tetapi membuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan satu primer, sehingga cukup aneh jika terdakwa juga membantah dakwaan subsidiar dan lebih subsidiar yang tidak kami tuntut. Bahkan lebih aneh dan aneh lagi, kemudian tiba-tiba setelah membantah dakwaan satu primer, dakwaan subsidiar dan dakwaan lebih subsidiar, kemudian terdakwa mengatakan penerapan pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 saat ini sudah tidak relevan kalau memang terdakwa menganggap pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 1946 sudah tidak relevan. Kenapa terdakwa masih membahas dan membantah satu persatu pasal-pasal tersebut? Artinya, terdakwa masih mempunyai keraguan apakah pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 1946 masih relevan dan berlaku atau tidak relevan dan tidak berlaku. Terkait dengan penerapan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal
menjelaskan bahwa sampai saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana hingga saat ini masih berlaku. Bahkan akhir adecat yang terdakwa dan penasihat hukum hadirkan di persidangan menyatakan Undang-Undang RI Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak sesuai karena ada undang-undang lain yang lebih relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Namun demikian, setelah penuntut umum menanyakan kepada ahli terkait, apakah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dapat mengeliminir Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, namun oleh ahli sengaja tidak menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum tersebut, sehingga kami penuntut umum menganggap terhadap Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana masih relevan diterapkan terhadap terdakwa, mengingat perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Tentu hal tersebut menggambarkan bahwa Undang-Undang RI Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana masih berlaku di Indonesia, sehingga setiap subjek hukum yang melanggar segala ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman tanpa ada kaitannya dengan unsur politik di dalamnya, sebagaimana putusan-putusan majelis hakim selama ini terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tidak pernah dalam putusannya ada keterkaitannya pembahasan politik, yaitu 1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1224 Pitsus 2019 PN Tanjung Karang tanggal 10 Desember 2019 atas nama terdakwa Rahmi Denda Hasrita Zainuddin Ilyas. 2. Putusan PN Garut Nomor 19 Pitsus 2019 PN Garut tanggal 27 Agustus 2019 atas nama terdakwa Sukandi. Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 1249 Pitsus 2019 PN Jakarta Pusat tanggal 18 Februari 2020 atas terdakwa Rahmat Aziz. 4. Putusan PN Tasikmalaya Nomor 2008 Pitsus 2019 PN Tasikmalaya tanggal 16 Oktober 2019 atas nama terdakwa Dani Muhammad Ramdhani alias Dani bin Yusuf. 5. Putusan PN Balikpapan Nomor 255 Pitsus 2009 PN Balikpapan tanggal 23 Oktober 2019 atas nama terdakwa Lisa Triekawati binti Haji Adnan Saban. Putusan PN Jakarta Barat Nomor 1346 Pitsus 2019 PN Jakarta Barat tanggal 21 Januari 2020